Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Najwa Takwaniza Anggraini, biasa dipanggil Najwa. Saya berasal dari SD Sekolah 1 Kecamatan Panyan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawa kalian ke desa kecil dan lereng Gunung Lawu. Desa yang sederhana tetapi menyimpan kisah besar tentang cinta, perjuangan, dan harapan. Cerita ini saya ambil dari kisah nyata tetangga saya, Mbak Bibit, warga desa Sukawi di Panian yang dikenal sebagai pelestari lingkungan. Kisah beliau pernah dimuat oleh Kominfo Magetan pada tahun 2022. Di desa itu, ketika hutan pernah terbakar, ketika tanah pernah terluka, ada seorang laki-laki yang tidak memilihnya. Beliau justru menanam harapan sampai desa. Namanya Mbak Suta, atau lebih akrab kami panggil Mbak Maderos. Dahulu, desa Sukawi ini begitu indah. Udara paginya sejuk, kabut tipis turun dari lereng Gunung Lawu. Burung-burung bernyanyi riang di pepohonan. Anak-anak berlari di pematang sawah sambil tertawa bahagia. Dan setiap orang yang tinggal di sana mencintai desanya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah berbunda dan rantai tawaku. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung selama. Suatu malam, langit Gunung Lawu berubah merah. Api membakar hutan. Tolong mendidih! Hai, orang berdiri di atas gunung. Warga panik. Angin malam membuat api semakin deras. Pohon besar turun satu demi satu. Suara kata terdengar dengan keras. Hewan-hewan hutan berlari mencari tempat selamat. Dan malam itu, Gunung Lawu seperti sedang menangis. Manuk rosokan manusia, orang totok tanah mandojono, ngono sojan berkuntur, sujan motan siso manusia mulai kehilangan rasa manusia, lupa menjaga alam, hutan menjadi bunyi, dan kebaikan terasa semakin hilang. Hari demi hari berlalu, api memang akhirnya padam, tetapi bencana belum selesai. Saat musim hujan datang, longsor turun dari lereng gunung. Air bercampur lumpur, menerjang sawah dan jalan warga. Air yang dulu jernih, kini berubah keruh. Warga mulai ketakutan. Mungkin hutan ini sudah tidak bisa diselamatkan. Sudahkah terjadi? Banyak orang mulai menyerah, tetapi tidak dengan setimpal. Suatu hari, saat udara masih dingin dan kabut tipis berbilang, Mbak Suta berjalan perlahan menuju ke sana. Di pundaknya ada biji pohon, di tangannya ada cangkul kecil. Langkahnya berat, tetapi matanya penuh dengan warga mulai bertanya,
Bah, untuk apa sih capek-capek menanam pohon? Hutan udah rusak itu loh. Mbak Sukito terdiam sejenak. Beliau memandangi tanah bekas kebakaran, lalu berkata pelan, "Kalau bukan kita yang menjaga hutan, siapa lagi? Kalau pohon habis, air bisa marah. Kalau gunung rusak, desa kita ini juga ikut terluka." Lalu Mbak Sukito menanam satu bibit kecil ke tanah. Iya, satu bibit. Sederhana sekali, bukan? Tetapi dari satu bibit kecil lahirlah harapan. Besoknya Mbak Sukito datang lagi, menanam lagi, merawat lagi, menyiram lagi. Panas matahari, beliau megang. Jalan licin, beliau lewati. Tubuh lelah tak membuatnya berhenti. Karena bagi Mbak Sukito, menanam pohon bukanlah sekedar kerja, tetapi cinta. Cinta kepada desa, cinta kepada alam, dan cinta kepada masa depan anak cucu. Anak-anak desa dan beliau memperhatikan beliau. Mereka heran mengapa Mbak Sukito tidak pernah menyerah. Suatu sore, seorang anak mulai bertanya, "Bah, memang pohon sekecil itu bisa menyelamatkan desa, Bah?" Mbak Sukito tersenyum kecil. Beliau mengambil segenggam tanah, lalu berkata, "Nah, banjir besar itu bisa terjadi dengan hilangnya satu pohon. Tetapi keselamatan desa juga bisa dimulai dari satu." Anak kecil itu terdiam. Lalu sejak hari itu, mereka ikut mendaki menanam pohon. Awalnya satu anak, lalu dua anak, lalu lima anak. Kemudian warga desa juga ikut naik ke lereng laut bersama Mbak Sukito. Sedikit demi sedikit, lereng yang hitam perlahan kembali menghijau. Burung-burung kembali datang. Tunas-tunas kecil mulai tumbuh. Udara sejuk mulai terasa lagi. Suatu hari, seorang anak kembali bertanya, "Bah, kenapa Mbak tetap keluar lelah?" Mbak Sukito tersenyum. Beliau memandangi pohon-pohon yang mulai tumbuh, lalu berkata pelan, "Capek itu biasa, Nak. Tetapi menjaga kehidupan itu yang penting. Mungkin pohon yang kita tanam sekarang tidak langsung berhenti, tetapi semua itu hari nanti anak cucu kita akan tumbuh di jalan." Hari berganti bulan berganti tahun, dan gunung laut perlahan kembali bernafas. Warga akhirnya sadar bahwa satu orang sederhana bisa menyalakan harapan banyak orang. Mbak Sukito tidak membawa senjata. Beliau tidak berteriak keras. Beliau hanya membawa bibit pohon, cangkul kecil, dan hati yang sangat besar. Tetapi dari kesederhanaan itulah lahir sebuah perjuangan. Sekarang, ketika angin sejuk turun dari lereng laut, ketika pohon-pohon kembali hijau, ketika air sungai kembali mengalir jernih, warga Sukawi tahu bahwa ada seorang laki tua yang pernah menjaga semua itu dengan penuh cinta. Beliau mengajarkan kita bahwa menjadi pahlawan tidak selalu mengangkat senjata. Kadang, pahlawan adalah orang yang tetap menanam harapan di saat orang lain
Baik.